Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa lagi dalam acara Menerima hari ini. Tentu kita ingin dan rindu mengisi hidup kita ini dengan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu dapat menjadi penuntun dalam kehidupan kita dan terang bagi jalan kita. Dalam acara Menerima ini, nanti saya akan membicarakan dan membahas mengenai topik-topik yang baru, yang mungkin akan bisa memberikan pencerahan dan tuntunan dan bahkan pelajaran bagi kita untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita buka terlebih dahulu acara Menerima hari ini dengan doa. Tuhan, terima kasih kalau kami berjumpa dengan seluruh jemaat yang mendengarkan acara Menerima hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa kami perlu akan firman-Mu. Hanya firman-Mu yang merupakan sumber kebenaran yang mutlak, sumber kebenaran absolut yang bisa menuntun jalan hidup kami ke arah jalan yang benar. Sehingga hidup kami adalah hidup dalam kebenaran Tuhan. Tuhan, dalam peristiwa yang akan terjadi dalam hidup kami pun kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan akan memberikan kekuatan melalui kebenaran-kebenaran firman yang sudah kami dengar, yang akan juga memberikan jalan bagi kami, bagaimana kami harus bersikap untuk menjalani hidup ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Roh Kudus berikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan kepada kami, untuk kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk acara Menerima hari ini saya ingin mengambil satu tema, yaitu hamba Kristus yang berkualitas. Hamba Kristus yang berkualitas. Mari kita akan mencoba menggali kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita bisa menjadi hamba Kristus yang berkualitas. Tentunya Kristus juga menginginkan supaya kita para hamba-hambanya bukan menjadi hamba Kristus yang biasa-biasa saja. Kita menginginkan bahwa kita menjadi hamba Kristus yang berkualitas, demikian juga keinginan Tuhan supaya kita menjadi hamba Kristus yang berkualitas. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan di dalam 1 Korintus 4 ayat 1 sampai 2. 1 Korintus 4 ayat 1 sampai 2, demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Ayat yang kedua, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Nah, saudara sekalian, perhatikan dalam ayat firman Tuhan yang kita baca ini dikatakan bahwa kita adalah hamba-hamba Kristus yang dipercayakan rahasia Allah. Nah, untuk bisa menjadi hamba-hamba Kristus yang berkualitas, dikatakan bahwa kita dituntut satu hal yang harus dipenuhi, yaitu menjadi hamba Kristus yang dapat dipercayai. Nah, untuk menjadi percaya kepada Kristus itu mungkin lebih mudah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi menjadi hamba Kristus yang dipercayai oleh Kristus itu tidak mudah. Kita harus menjadikan diri kita sebagai hamba Kristus yang dipercayai. Kalau kita ingin menjadi hamba Kristus yang berkualitas, yang pertama, saudara harus mampu dipercayai oleh Tuhan. Kalau kita dipercaya oleh Tuhan, maka Tuhan akan memberikan hal-hal yang baru terus-menerus pada kita untuk kita lakukan. Jadi Tuhan katakan, kalau engkau sudah setia dalam perkara yang kecil, engkau akan dipercayai dalam perkara yang besar. Jadi saudara, kalau dalam hal kecil saja kita tidak dapat dipercayai oleh Tuhan, bagaimana kita bisa menjadi hamba-hamba Tuhan yang dipercaya dalam perkara-perkara yang besar?
Mari kita mulai jadi hamba Tuhan yang dipercayai oleh Tuhan, baik dalam perkara yang kecil maupun dalam perkara yang besar. Kemudian kita baca lagi 2 Korintus pasal 4. 2 Korintus pasal 4 ayat pertama sampai ayat yang kedua. Mari kita baca ini. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Ayat yang kedua, tetapi kami menolak segala perbuatan yang tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Ini ayat yang sangat baik sekali untuk supaya kita menjadi hamba Tuhan, hamba Kristus yang berkualitas. Nah, tadi yang pertama, kita harus dapat dipercayai oleh Kristus. Yang kedua, saudara perhatikan dalam 2 Korintus 4 ayat pertama ini dikatakan bahwa supaya kita tidak menjadi tawar hati di dalam pelayanan. Untuk menjadi hamba Kristus yang berkualitas, kita tidak boleh tawar hati dalam pelayanan. Mungkin kita menghadapi kesulitan, rintangan, halangan dalam pelayanan kita, tapi firman Tuhan katakan kita tidak boleh tawar hati. Terus saja melayani. Sekalipun rintangan itu adalah rintangan yang berat, yakinlah bahwa saudara akan bisa melaluinya bersama dengan Kristus. Nah, sikap tidak tawar hati ini dituntut oleh firman Allah supaya kita menjadi hamba Tuhan yang berkualitas, yang melayani kepada Kristus, yang sesuai dengan apa yang Kristus mau sebagai hamba Tuhan yang berkualitas. Nah, yang ketiga saudara, di dalam ayat yang kedua dijelaskan bagaimana kita menjadi hamba Kristus yang berkualitas, yaitu kita menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Jadi jangan ada perbuatan tersembunyi yang memalukan. Tentu ini adalah dosa-dosa tersembunyi yang mungkin kita sembunyikan dari orang lain, tapi kita tidak dapat sembunyikan daripada Tuhan. Ada perbuatan-perbuatan negatif, perbuatan-perbuatan tidak baik, perbuatan buruk, perbuatan-perbuatan yang memalukan yang kita sembunyikan dan tidak kita bereskan di hadapan Tuhan. Itu sesuatu hal yang salah. Jadi kalau Bapak Ibu memiliki dosa tersembunyi, mari kita mengaku dosa itu. Mari kita membereskan dosa itu di hadapan Tuhan. Supaya kita menjadi beres di hadapan Tuhan dan Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Itu adalah hal yang ketiga. Bagaimana kita menjadi hamba Tuhan atau hamba-hamba Kristus yang berkualitas. Hal yang keempat, kami tidak berlaku licik. Menjadi hamba Tuhan yang berkualitas tidak akan berlaku licik. Berlakulah secara jujur, apa adanya. Jangan menipu, jangan licik, ya. Jadi apapun yang kita lakukan itu betul sesuatu yang jelas, yang terang, ya, tidak ada hal-hal yang tidak jujur yang kita lakukan. Jadi jangan bersikap atau berlaku licik, karena itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Kemudian saudara perhatikan yang keenam, saudara. Bagaimana menjadi hamba Tuhan yang berkualitas, hamba Kristus yang berkualitas. Dikatakan bahwa kami tidak memalsukan firman Allah. Kadang-kadang orang memanipulasi firman Allah untuk membenarkan diri. Memanipulasi firman Allah untuk keuntungan diri sendiri. Itu hal yang sangat tidak berkenan di hadapan Kristus. Firman Tuhan sudah mengingatkan kita, jangan memalsukan firman Allah. Jangan memanipulasi firman Allah. Menggunakan firman Allah hanya untuk kepentingan kita.
menggunakan firman Allah hanya untuk membenarkan diri kita tanpa memperhatikan arti firman Allah yang benar, konteks firman Allah yang benar. Jadi saudara perhatikan, kita bertanggung jawab atas setiap firman yang kita beritakan. Kemudian hal yang ketujuh dikatakan di sini bahwa kami menyatakan kebenaran. Jadi dalam setiap langkah hidup kita, aspek hidup kita, mari kita menyatakan kebenaran. Jadi hidup kita adalah hidup sebagai orang yang benar. Jadi kebenaranlah yang kita nyatakan, kita berikan, kita sampaikan kepada orang lain. Bukan hal-hal yang bukan kebenaran. Bukan hal-hal yang tidak baik, yang tidak benar di hadapan Tuhan, tapi hal-hal yang benar yang kita selalu lakukan. Sehingga kita menjadi orang-orang yang berjalan di dalam kebenaran, ya. Kemudian juga yang terakhir, yang ke-8, dikatakan kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jadi kita siap untuk dipertimbangkan, dinilai, diperiksa oleh semua orang di hadapan Allah. Jadi tidak takut untuk diperiksa, tidak takut untuk dinilai, tidak takut untuk dipertimbangkan oleh orang. Jadi kalau kita tidak ada apa-apa yang kita sembunyikan, kita berlaku secara tulus di hadapan Tuhan, kita berlaku benar di hadapan Tuhan, tidak perlu kita takut untuk dinilai orang, tidak perlu kita takut dipertimbangkan orang. Justru itu adalah pertimbangan yang jujur. Kalau kita menimbang diri kita sendiri, itu bukan pertimbangan yang jujur. Tetapi biarkan orang lain yang menimbang diri kita. Orang lain yang menilai diri kita. Orang lain memeriksa diri kita. Apakah kita menjadi hamba Tuhan yang berkualitas. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, 8 hal yang harus kita lakukan untuk menjadi hamba Tuhan yang berkualitas. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bagaimana kami bisa menjadi hamba-hamba Kristus yang berkualitas. Bukan menjadi hamba-hamba Kristus yang biasa saja. Tuhan akan memakai seluruh jemaat yang mendengarkan menerima hari ini menjadi hamba Kristus yang berkualitas. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.